Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Ahmad Yasin dan nama saya Muhammad Syafiq dan saya Ahmad Taufik. Di sini kami akan mencoba untuk membuat setting IP address melalui Cisco Packet Tracer. Oke, ikutilah langkah berikut ini. Selamat mencoba. Oke, baik. Langkah pertama untuk membuat Cisco Packet Tracer simulasi jaringan, kita harus membuka aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah ada di desktop seperti ini. Oke, tinggal diklik download. Nah, inilah loading dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita maksimis. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama kita harus memilih servernya terlebih dahulu. Oke, ini adalah servernya. Kemudian kita memilih access point seperti itu. Dan setelah itu ini adalah hub, kemudian modulnya. Setelah itu kita memilih klien, PC klien. Jadi di sini kami akan menggunakan 9 PC dan 7 laptop seperti itu. Oke, PC pertama. PC kedua. Dan lakukan hal yang seperti ini sampai ada 9 PC. Oke, masalah bentuk dan tampilan yang akan digunakan, masalah ukurannya itu terserah Anda. Pada seperti ini dulu, nanti kita bisa merapikannya. Oke, sudah tersedia. Kita rapikan. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita akan menggunakan 5 laptop, 7 laptop. Jadi kita taruh sini. Oke, di sini sudah ada 5 laptop, dan untuk memperindah tampilan yang akan kita gunakan, kita memakai 10 PC saja. Oke, kita memilih 10 PC. Oke, tinggal kita atur posisi dari access point. Servernya diluruskan. Dan setelah itu kita mengatur kabel yang akan kita gunakan. Oke, karena di sini saya punya 3 rekan, ya langsung pada rekan saya yang akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan kabel. Oke, saya akan menunjukkan dari tutorial teman saya tadi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan dari server ke switch
Nah, langkah-langkahnya kita klik connection. Setelah itu kita cari kabel cross strike. Kita klik, lalu kita klik di servernya, first Ethernet kita klik. Setelah itu kita taruh ke switch, kita pilih paling atas. Nah, inilah proses loading untuk mendeteksi apakah kabel yang kita gunakan benar atau tidak. Nanti kalau biru semua berarti tandanya sudah benar. Kalau merah berarti tandanya itu salah. Dan di langkah selanjutnya yaitu dari kabel modem ke switch. Kita menggunakan automatic kabel. Seperti itu kita klik, kemudian kita klik di kabel modem. Setelah itu kita klik switch. Nah, inilah bentuk dari kabel otomatis seperti garis-garis, tandanya seperti garis-garis. Setelah itu kita kasih kabel lagi dari access point. Kita klik, kita hubungkan ke switch. Nah, ini yang merah di sini, dua merah di sini. Ini masih mendeteksi apakah kabel yang kita gunakan betul atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan PC ke server. Untuk menghubungkan dari PC ke server kita harus menggunakan kabel penghubung dari server, dari klien ke server. Untuk di sini kami menggunakan topologi star, maka kita harus menggunakan switch atau hub seperti itu. Maka dari PC tersebut kita hubungkan ke switch. Langkahnya seperti ini. Setelah itu lakukanlah pada klien yang sama untuk menghubungkan dari klien ke server. Terus sampai selesai. Ini masih mendeteksi apakah kabel kita yang digunakan benar atau tidak. Lakukanlah langkah yang sama. Setelah itu lakukanlah sampai selesai. Nah, kita telah menghubungkan dari klien ke hub. Langkah selanjutnya kita menggunakan kabel strike saja. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat kabel dari klien ke switch, selanjutnya kita akan menyeting IP address dari server tersebut agar bisa mentransfer data dari server ke klien dan dari klien ke server. Langkah pertama yaitu kita klik config, setelah itu kita klik DHCP. Nah, di sini ada default gateway. Kita harus memasang IP address default gateway-nya. Nah, di sini DNS
servernya nggak usah dirubah seperti itu. Nah, untuk start IP address-nya kita menggunakan 168.1.1. Nah, untuk subnet mask-nya kita menggunakan 255 untuk subnet mask-nya kita menggunakan kelas C, yaitu 255 Setelah itu, setelah kita men-setting start IP address-nya dan subnet mask-nya, kita save. Setelah itu kita setting IP configuration. Yang mana dalam IP configuration yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama secara otomatis dan yang kedua secara manual atau statik. Kita menggunakan cara yang manual atau statik. Untuk kita pasang dulu subnet, kita pasang IP address seperti start IP address yang tadi. Kita klik lagi. Nah, di sini setelah kita men-setting di HCP-nya sudah disetting, maka di sini akan otomatis subnet mask-nya muncul sendiri setelah kita memasang IP address-nya. Kita close. Setelah itu, setelah kita men-setting IP address di server, kita akan men-setting IP address yang ada di klien. Kita klik desktop. Kita klik IP configuration. Setelah itu klik di HCP, karena tadi kita sudah men-setting IP address di server, jadi kita menggunakan IP address yang di klien menggunakan yang otomatis. Inilah hasil dari IP address dari klien. Kita close. Untuk mengetahui IP address di klien ini benar atau salah, kita mencoba mengirim data dari klien ke server, dari server ke klien. Kalau seandainya nanti IP address-nya keliru, maka statusnya tidak akan successful. Kita klik di klien, kemudian transfer ke server. Nah, di sini ada last status. Last status ini adalah untuk mengecek apakah IP address yang kita gunakan benar atau salah. Di sini sudah dijelaskan, berarti kalau di sini sudah successful, maka pemasangan IP address sudah benar. Lakukanlah langkah seperti tadi ke klien yang lain untuk men-setting IP address-nya. Kita close. Lakukanlah cara yang sama di HCP. Close. Oops. Tinggal men-setting IP configuration-nya. Desktop IP configuration. Sip. Lakukan sampai klien yang terakhir. Nah, untuk mengecek satu persatu dari klien ini apakah terpasang
IP address yang benar lakukan dengan cara tadi untuk mengirim data dari klien ke server. Di sini sudah ada tanda successful, berarti kita sudah benar dalam pemasangan IP address dari klien. Kita rapikan. Setelah kita men-setting IP address di server dan di klien, setelah itu kita setting IP address yang ada di laptop ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama kita klik laptop tersebut dan di sini ada place call. Di sini ada laptop. Di sini masih berupa LAN RJ45. Kita harus menggantinya dengan WiFi atau wireless seperti itu. Sebelum kita mengganti LAN RJ45-nya, kita harus mematikan laptop tersebut. Setelah dimatikan, kita ganti dengan WiFi. Kita hidupkan kembali. Setelah kita mengganti LAN RJ45-nya, kita harus menghidupkan kembali laptop agar tidak error. Kalau seandainya kita lupa untuk menghidupkan kembali laptop tersebut, maka hasilnya akan seperti ini. Error. Nah, di sini kalau ini gara-garanya kita tidak menghidupkan kembali laptop tersebut. Close. Dihidupkan kembali, powernya ditekan, klik stop, maka tidak akan terjadi apa-apa setelah kita menghidupkan laptop tersebut. Kita setting IP address-nya, IP configuration-nya. Ini. Close. Nah, setelah laptop itu terhubung dengan access point, maka ada tanda titik-titik di sini. Nah, ini tandanya berarti sudah terhubung dari access point ke laptop. Dari laptop terhubung ke access point. Untuk mengetahui bahwa laptop ini IP address-nya terhubung dengan benar, kita lakukan seperti langkah di klien tadi untuk mengirim data dari laptop ke server, dari laptop ke klien, dari klien ke laptop, dari server ke laptop. Jadi ini kita kirim ke server. Nah, di sini ada status successful dari laptop 3 ke server. Di sini dari laptop 3 ditransfer ke server dengan status successful. Lakukanlah cara yang tadi kepada laptop yang lain. Kita matikan dulu. Setelah itu kita ganti LAN RJ45-nya menjadi WiFi. Hidupkan kembali desktop, IP configuration. Close. Lakukanlah dengan cara yang sama. Hidupkan kembali. Lakukan kepada 6 laptop lainnya. Klik. Oops. Kita lupa menghidupkan laptop tersebut. IP configuration. Close. Kita ganti LAN RJ45-nya. Hidupkan kembali. Oke. Lakukan pada laptop yang lain.
Kalau kita menggunakan laptop yang banyak, maka kita harus bersabar untuk melakukan hal seperti ini karena harus dilakukan satu persatu, tidak bisa dilakukan secara bersama. Klik desktop, di configuration, DHCP. DHCP ini melakukan men-setting IP address secara otomatis. Kita close. Nah, di sini sudah terpasang IP address dari laptop ini. Untuk mengetahui bahwa IP address ini sudah betul atau salah, maka kita lakukan dengan langkah mentransfer data dari laptop ke klien sama. Kalau sudah statusnya successful, berarti kita sudah melakukan men-setting IP address dengan benar. Untuk langkah selanjutnya kita akan merapikan posisi dari simulasi jaringan menggunakan topologi star ini. Ya, kita tinggal rapikan sekarang karena semuanya sudah benar. Tinggal kita rapikan dengan sebagus mungkin. Kalau kita menyeting dengan bagus, maka hasilnya akan memuaskan untuk pelanggan kita. Ya, terus selanjutnya kita tinggal rapikan sampai membentuk apa yang kita ingin membentuk, seperti apapun saja. Nah, ini kita membentuk seperti helikopter. Nah, kita tinggal rapikan. Untuk dilihat lebih bagus dan rapi. Terus sampai rapi. Nah lah, ini hasil dari pembuatan setting jaringan pakai aplikasi Siswa Packet Tracer. Baik, seperti inilah ending akhirnya gitu. Hasil akhir dari apa yang kami buat tadi. Jadi kami dari laptop ke klien, dari server ke klien, dan dari server ke laptop kami sudah mencoba. Hasilnya dari list status adalah successful. Berarti itu adalah menandakan bahwa apa yang kami setting, apa yang kami lakukan itu berhasil. Baik, saya Ahmadi dan rekan saya Muhammad Syafiq. Saya Taufik. Mungkin hanya ini yang dapat kami berikan pada teman-teman, dan semoga ini bisa bermanfaat dan dijadikan dan supaya teman-teman juga bisa belajar. Untuk teman-teman, selamat mencoba. Oke, akhirnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.